Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hikmah keberapa ya? 38. Al-hikmatu tsaminatu wal khamsun. Hikmah yang ke-58. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min wujudiz zallati. Termasuk ciri-ciri matinya kolbu, yaitu tidak adanya sedih gara-gara atau terhadap ketaatan yang kamu tinggalkan, dan meninggalkan menyesal atas perbuatan salahmu, atas keterpelesetanmu. Nah, hikmah ke-58 ini. Jadi di antara luar biasanya manusia itu, ini Syekh Hamzah Yusuf juga berbicara seperti ini ya, sama. Beliau itu berkata seperti ini. Di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya kehilangan. Kehilangan itu kan lose ya, losing begitu. Losing itu kehilangan, losing properties, losing money begitu. Itu kan kehilangan uang, kehilangan properti dan lain sebagainya. Kata Syekh Yusuf itu begini, manusia tatkala dia itu kehilangan apa-apa yang ada di kepemilikannya, hilang uang, hilang anak apalagi, hilang mantan ya apalagi, itu pasti sadar bahwa dia itu sedang kehilangan. Tapi ada yang luar biasa dari manusia itu, tatkala dia kehilangan dirinya sendiri, dia tidak sadar. Ada bahasa namanya itu losing self. Ya, losing self itu kehilangan diri. Kehilangan diri itu dalam pengertian ya, kalau secara kesadaran dia itu tidak memiliki tujuan dari kehidupan. Jadi kehidupannya itu hanya berkutat pada rutinitas yang selalu berulang. Cuman gitu aja, muter aja di situ. Kerjaannya itu nggak ada apanya, bukan nggak ada perubahan, tapi tidak ada tujuan. Makanya kalau kata hikam itu dia seperti keledai yang berputar di gilingan gandum. Jadi dia nggak ada tujuannya. Itu namanya losing self. Karena manusia itu dia seharusnya ada pada progres. Ada pada progres apa? Yang lucu kan gini ya, kalau misalkan kita taruhlah kita melihat kehidupan manusia waktu kecil nih. Waktu sekolah SD kan pengen lulus SD. Lulus berarti kan ada peningkatan tuh. SMP ada peningkatan, SMA ada peningkatan, kuliah S1. Kita taruh sampai S1, S2, S3. Kemudian menikah. Nah biasanya setelah menikah ini, orang sudah kehilangan dirinya. Kenapa? Karena sudah tidak ada tujuan. Jadi tujuannya itu cuman dari payment ke payment, cuman dari tagihan ke tagihan. Tagihan listrik, tagihan air, tagihan kendaraan. Nanti sudah lunas tagihan kendaraan yang ini, ngambil lagi kendaraan yang lain. Jadi cuma di situ saja. Dan dia itu tidak sadar bahwa dia itu sedang kehilangan dirinya. Nah itu luar biasanya manusia. Jadi tatkala dia itu kehilangan properties, kehilangan kepemilikan, dia sadar dia kehilangan sesuatu. Tapi tatkala dia kehilangan dirinya, dia tidak sadar dia itu sedang kehilangan sesuatu. Nah, dalam perspektif tasawuf, tatkala kamu memiliki tujuan selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun secara materi kamu itu ada peningkatan, maka itu hakikatnya tidak ada peningkatan. Atau kamu memiliki tujuan, tapi tujuan itu terlepas dari akhirat, katakan begitu, terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun pada hakikatnya kamu tidak punya tujuan. Itu perspektif tasawuf. Nah,
manusia itu punya yang namanya kolbu, ya. Nah, kolbu ini dia jadi sumber dari bergeraknya badan. Kolbu itu. Makanya setiap perbuatan kita yang kita sadar mengerjakannya itu pasti didahului oleh keinginan. Ya, mau apa dulu baru makan, nggak makan dulu baru pengen. Pas kita udah duduk di meja makan, lagi makan gini, pengen makan, kan enggak. Ya, justru yang menjadikan kita datang ke meja makan, yang menjadikan kita ngambil makanan itu keinginan untuk makan. Itu kolbu. Nah, makanya kolbu ini kalau kata para sufi, dia adalah tempat Allah memerintah dan melarang dengan takwin. Ya, dalam pengertian mengadakan dan meniadakan. Harus itu dulu, harus dari kolbunya dulu. Kolbunya dicondongkan kemana, barulah dia berbuat. Kayaknya termasuk kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kolbu kita itu. Nah, mati itu ibarat kan dari adamul hayat, dari tidak adanya hidup. Hidup itu dia ibarat dari adanya sesuatu, adanya sifat yang menjadi syarat bagi adanya sesuatu yang lain lah. Dia bisa bergerak begitu, dia bisa diam dalam sifat kita. Nah, seseorang ini tatkala dia itu kolbunya mati, maka badannya tetap hidup. Itu bedanya tuh. Jadi manusia itu kan kalau badannya nggak gerak lagi, itu disebut mati. Semua orang tahu dia mati, dan dia pun tahu dia itu sudah mati. Kita itu nanti kalau mati, kita tahu kita mati nggak tuh? Tahu, tahu. Karena kita itu pindah alam. Bakal ditanya sama malaikat, kita itu tahu, saya sudah mati, saya sudah meninggalkan alam mulki ini, saya sudah meninggalkan alam jasad ini. Kita tahu kalau kita mati itu. Jadi kalau manusia mati dari kehidupan kemanusiaannya, orang-orang di sekelilingnya tahu, kita sendiri pun yang mati tahu bahwa kita itu sudah mati. Tapi kalau kolbunya yang mati, nggak ada orang yang tahu. Jangankan orang lain, kita sendiri yang punya si empunya kolbu nggak sadar bahwa kita itu sudah mati. Akhirnya sesuatu yang tidak diketahui ini bisa diketahui dari sesuatu yang lain. Nah, ini namanya tafkir, itu berpikir. Berpikir itu mengetahui sesuatu yang belum diketahui dari perkara-perkara yang sudah diketahui. Disebut diagnosa kalau di dalam ilmu kedokteran itu. Kamu datang ke dokter, kamu mengeluhkan penyakit kamu. Penyakit kamu itu buat dokter tidak menjadi hal yang harus diobati, tidak, tapi menjadi diagnosa apa yang harus diobati. Paham nggak? Makanya kadang-kadang kita datang ke dokter, ngeluhnya sakit kepala, tapi yang disembuhinnya lambung. Dikasih obat lambung. Dok, saya sakit kepala, satu. Nggak langsung kan dikasih obat sakit kepala. Kalau gitu mah kita ke warung kalau kayak gitu mah. Yang diketahui apa? Yang diketahui itu sakit kepalanya, itu diketahui. Kemudian duduk nggak bisa lama misalkan. Dan kalau misalkan makan, embung dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita ketahui. Yang tidak kita ketahui, ini penyebab medisnya apa? Datang ke dokter. Kalau dokter itu kita ngeluh sakit kepala, dikasih obat sakit kepala. Kita ngeluh sakit pinggang, dikasih obat sakit pinggang. Itu mah bukan dokter. Eta mah nu ngajaga warung. Bukan dokter itu penjaga warung. Dokter itu mengumpulkan semua pengetahuan, akhirnya dia punya diagnosa, oh ibu teh ya sakit gara-gara ditinggal suami kawin lagi. Sana nanti larinya. Kan begitu. Nah, itu apa diagnosa tuh, ya. Jadi mengumpulkan perkara-perkara yang sudah kita ketahui untuk mengetahui perkara yang tidak kita ketahui. Nah, apakah kolbu kita mati atau tidak? Ini pertanyaan. Apakah kolbu kita mati atau tidak? Karena kita tidak bisa mengetahui secara langsung apakah kolbu kita mati atau tidak. Ada alamatnya. Bisa didiagnosa. Apa? Satu. Kalau kamu mungkin berbuat kebaikan, kemudian kamu malah tidak berbuat kebaikan, dan kamu tidak menyesalinya, kamu tidak merasa rugi, berarti hati kamu mati. Jika kamu punya waktu untuk berbuat kebaikan, tapi kamu tidak melakukan kebaikan itu, dan kamu tidak merasa rugi atas meninggalkan kebaikan itu, maka hatimu mati. Nah, contoh misalkan ya, kita itu punya waktu buat sholat duha, biar gampang nih. Ya, itu jangan sholat duha, sampai taklim aja. Kita punya waktu buat
taklim. Ini jelas kita punya waktu. Tapi kita itu tidak melaksanakan itu. Kita lebih memilih untuk tidak melaksanakan. Padahal kita bisa untuk taklim. Setelah waktu taklim itu lewat, yang mana itu sudah tidak akan bisa diulang lagi. Misalkan waktu taklim jam 1 misalkan. Selesainya jam berapa? Jam 4. Nah, sampai jam 4 kita nggak berangkat-berangkat, padahal bisa. Jam setengah 5 bisa diulang nggak tuh? Waktu ngaji hari itu? Nggak bisa. Kemudian nggak datang rasa menyesal, tidak datang rasa rugi, berarti kolbu mati. Itu yang pertama tuh cirinya. Ciri yang kedua, kalau kamu itu sampai melaksanakan kesalahan, imma berupa dosa atau ghaflah, karena kita ini ngobrolnya makom awam, kita sebut saja dosa. Kita melaksanakan suatu dosa, yang mana kita itu tahu bahwa itu dosa, kemudian setelah melaksanakannya kita tidak menyesal. Itu pun ciri bahwa hati kamu itu sudah. Nah, kalau hatinya mati, maka dia tidak bergerak. Dalam pengertian, dia secara apa ya? Secara adat, dia putus harapan dari sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, makanya ini pernah ada siapa ya? Fudail bin Iyad kalau tidak salah. Fudail bin Iyad itu beliau kan sudah saya katakan kemarin, beliau itu pernah berwudu. Wudu ini kan bisa 3 kali ya. Airnya ada, waktunya ada. Tapi dia memilih untuk 2 kali saja. Pada saat itu. Saya mau 2 kali aja. Selesai 2 kali, beliau itu mimpi didatangi Rasulullah SAW, dimarahin lah. Kamu itu kenapa wudu kok 2 kali? Itu taubat dari wudu 2 kali. Taubatnya itu 30 tahun, setiap malam sholat 300 rakaat. Menyesal itu. Nah, kalau kita mah ya. Nah, ini ciri dari apa? Matinya qalb. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah. Min alamati mautil qalbi ay qalbil muridi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati ay ta'ati wa tarkun nadmi ala ma fa'altahu min wujudi zallati ay minaz zallati allati tujadu minka wa alamatu hayatihi bil anwaril ilahiyah wa in lam tudrikha li ghalazi hijabika. Nah, itu. Jadi seseorang yang ingin kepada Allah, ciri mati kolbunya itu adalah dia tidak sedih atas ketaatan yang telah lewat dan dia meninggalkan menyesal atas maksiat-maksiatnya atau atas ghaflahnya. Nah, amma huznuka ala ma fataka minat ta'ati wa nadmuka ala ma fa'alta minaz zalati fatafrahu bi suduril a'mali minka farhan syadidan wa taghtammu ala suduril mukhalafati fadzalika dalilun ala annaka min ahlil iradatil mahbubina lillahi fajid bis sayri wala taksal fajudda bisairi wala taksal. Adapun sedihmu atas apa yang lewat darimu ya. Jadi ketaatan-ketaatan yang pun dilaksanakan lewat, sedih itu. Habis nonton drakor sedih. Habis nonton dracin sedih. Kenapa? Itu tolol. Habis nonton dracin sedih. Soalnya endingnya sad ending. Tolol itu bukan karena itu. Ya. Kita itu nonton aja dracin, tiba-tiba udah jam 1 udah ngantuk. Menyesal langsung. Ya Allah, kenapa tadi tidak nonton Aguru 3 rutu? Coba kalau nonton Aguru ya. Kan dapat apa? Tidur. Coba kalau nonton Aguru saya tidur. Coba kalau nonton itu ilmu, saya akan dapat faidah. Apalagi kalau dibarengin niat taklim ya. Dapat keutamaan, dapat fadilah. Kenapa kok saya malah melaksanakan ini? Nah, kalau sampai seperti itu, maka itu adalah ciri bahwa engkau itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kayak gitu, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau berhenti di situ, tiap nonton drakor sedih, nonton dracin sedih lagi. Tapi nggak berangkat, itu mah tertipu. Ngan sedih kasedih we. Nah, makanya bahasanya itu apa? Maka bersungguh-sungguhlah di dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau malas. Itu gara-garanya malas. Kita punya anak yang malas belajar, sama kita dimarahin. Kakak, belajar. Ada kesini enggak? Ada kesini juga.
apa? Belajar, harus begitu. Ya, kan masalahnya kalau anak kita mah ada yang ngingetin. Kalau kita udah gede gini nggak ada yang ngingetin, itu masalahnya mah. Padahal kalau orang tua kita masih hidup, sama juga kita bakal disuruh ngaji juga. Ya. Saya itu senang bahasa orang tua tuh begini. Itu geus gedenya, geus ke Amerika. Dulu waktu saya mau kuliah itu. Ya, udah ke Amerika ludeung sorangan, ke Surabaya ludeung sorangan. Kan hampura dihareupeun bapak mah teh budak. Iya kan, kita itu mau segede apapun, kalau orang tua kita masih ada, kita tuh anak kecil begitu. Di hadapan orang tua kita. Nah kalau orang tua kita masih ada, kemudian tahu kebodohan kita kayak gini, kita malas belajar, pasti disuruh begitu. Pasti disuruh berangkat. Makanya bersungguh-sungguhlah engkau di dalam belajar, dan janganlah malas, karena malas ini musuh bagi setiap generasi. Bukan hanya musuh balita, bukan hanya musuh balita, bukan hanya musuh anak SMP, SMA, kuliah, bukan. Itu musuh setiap generasi. Maka janganlah kamu sampai malas. Tuh. Itu keberapa? 58. Sekarang hikmah ke-59. La ya'zamu dzanbu 'indaka 'azmatan tasudduka an husni dzanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dzanbahu. Jangan, ini hikam maksud saya. Ini kalau salah-salah dijelasin malah jadi malas lagi. Tadi kan udah nggak malas gitu. Yo, kita mau semangat. Dikasih yang ini kita bakal mau malas nih. Ya, coba lihat, dengerin nih bahasanya. Tidaklah dosa di sisimu menjadi besar sehingga itu menutupmu dari husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengenal Tuhannya, dia akan menganggap dosanya kecil di sisi Allah. Tadi Pak udah mau semangat. Kalau sekarang dosa sebesar apapun di sisi Allah kecil. Kalau kita melihat apanya? Kalau kita mengenal Allah, melihat maha pemurahnya Allah. Kalau kita melihat maha pemurahnya Allah, dosa apa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Enggak ada. Selain musyrik itu, yang musyrik. Oh, jadi malas lagi. Jadi deracin lagi. Jadi deracin lagi. Ini susahnya ngaji hikam. Ya. Jadi karena gini, ngaji hikam itu nanti intinya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh satu, gimana ya? Ngaji hikam jangan gini. Ngaji hikam itu jangan asah mansuh. Kita udah mau semangat ya tadi. Karena kalau misalkan kita melaksanakan dosa, kemudian kita ini tidak menyesal, maka hati kita mati. Berarti kita harus menyesal. Kemudian di dalam berjalan kepada Allah harus sungguh. Di sini tiba-tiba ada hikmah yang lain. Dosa itu di sisi Allah nggak ada yang gede. Kalau semuanya itu kecil. Kalau dibandingkan dengan karomnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu husnuzon sama Allah, terus yang tadi ditimpa sama yang ini, yang tadi jadi hilang. Paham nggak? Kalau gitu maksudnya siapa? Ibnu Athaillah. Yang tadi nggak bakalan disebutin. Udah langsung ke hikmah yang ini. Paham? Kenapa yang tadi disebutkan? Karena bukan untuk ditimpa dengan yang ini untuk disatukan. Bukan untuk dinasah, bukan pilihan. Ini untuk bukan pilihan. Bukan. Nah, itu makanya kadang-kadang ya orang salah ngaji hikam itu di situ. Jadi seolah-olah satu hikmah ini dia dinasah dengan hikmah yang lain. Jadi kalau kayak makanan mah gini, kalau kita mau makan combro, di dalamnya itu ada apa? Ada oncom. Kita bilang ada oncomnya mah gak kelihatan ini, udah gak usah dimasukin. Jadi combro enggak? Enggak jadi combro. Ya, kan combro mah harus ada oncom. Harus ada oncom atau combro. Jadi deblok. Dalam pengertian ya, kalau kamu itu hanya punya husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian dosa apapun yang kamu lakukan itu pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu yang maha pemurah, maha pemaaf dan lain sebagainya. Tapi yang tadi ditinggalkan, tidak ada rasa menyesal atas dosa yang dilaksanakan, kamu tertipu begitu. Paham ya? Kamu tertipu karena Ibnu Athaillah itu tahu betul
tahu betul apa ya jiwanya manusia secara umum. Sudah oleh itu. Jadi kalau misalkan kita mah ya ahli HP apa haji kan ahli mesin ya, kan tahu banget mesin yang di itu yang di Kamojang apa komponennya. Kalau yang di sini rusak begini kan gitu. Datang ke mana Manado sama kan susunan umumnya sama meskipun susunan juz'inya nanti berbeda tapi susunan umumnya sama. Ibnu Athaillah itu tahu betul manusia itu susunan hatinya bagaimana secara umum. Kalau manusia itu dikasih yang tadi doang ya harus semangat harus semangat harus semangat nanti bakal lari lagi apa iktimat kepada amal, bakal tergantung kepada amal. Tahu betul manusia itu bagaimana loncatnya kemana. Ibnu Athaillah itu makanya beliau itu sudah ngasih kita, ayo sekarang mas semangat, kita belajar dan lain sebagainya. Tapi tahu juga udah dikasih nasihat kayak gitu, besok lusa kan kamu bikin dosa lagi. Tahu? Iya, Ibnu Athaillah itu tahu. Makanya yang ini jangan ditinggalkan. Pun kalau kamu misalkan masuk lagi ke sana, saya kasih obat lagi yang lain. Saya kasih obat yang ini. Jangan sampai kamu putus asa. Kamu teh udah mau semangat, nggak bisa lagi. Mau semangat, nggak bisa lagi. Runtuh lagi, runtuh lagi. Udah nggak mau bikin dosa lagi, bikin dosa lagi. Jangan putus asa. Terusin. Bukan dosanya. Yang awalnya, yang sungguh-sungguhnya terusin. Makanya begini, orang celaka itu apa? Orang celaka itu, tatkala dia sudah tidak ada kuasa atas dirinya. Dia mau ngaji nggak bisa, karena ada urusan yang lain. Dia mau ibadah nggak bisa, karena ada urusan yang lain. Itu orang yang celaka. Tapi ada orang yang lebih celaka lagi. Apa? Yang sudah tidak ada keinginannya. Dah mati keinginannya itu. Kamar kerek aja itu jadi aku saya nama embung. Jadi keinginannya udah nggak ada. Orang yang istiqomah di dalam taklim, saya punya murid beberapa ya, udah lama kan ajar itu. Orang yang istiqomah dalam taklim, tatkala dia nggak ngaji sekali di rumah, itu perasaannya nggak enak di rumahnya itu. Capek misalkan, sekarang mah nggak ngaji, itu diem di rumah nggak enak karena orang lain lagi ngaji. Dia nggak enak, mau nonton TV-nya nggak enak, mau makannya nggak enak, mau tidurannya nggak enak. Nah, besoknya gitu lagi, masih nggak enak. Lusanya gitu lagi, masih nggak enak. Seminggu dia berhenti, rasa nggak enak itu udah hilang. Udah terbiasa. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Kalau kata siapa Ibnu Athaillah jangan. Orang celaka itu tatkala dia mau berbuat baik dia tidak bisa. Padahal dia mampu. Tapi dia tidak bisa karena ada urusan-urusan yang lain. Tapi lebih celaka lagi, dia tidak ada keinginan. Itu udah nggak bakalan berubah orang kayak gitu. Kalau udah nggak ada apanya, keinginan. Makanya keinginan itu dia salah satu sumber dari takdir baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sufi yang sangat menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala dikasih keinginan, saking nggak mau keinginan itu dicabut, langsung dikerjakan, langsung diterima. Sufi itu, saya besok mau saum Ada lintasan hati seperti itu, besoknya langsung saum, pasti itu sufi mah. Kenapa? Karena ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi kalau ini sama saya tidak diterima, besok lusa Allah nggak ngasih kepengen itu. Ya, orang yang misalkan kalau kita ngaji hari Sabtu ya, kita ngaji hari Sabtu, kan dari Jumat tuh udah mau siap-siap, besok ngaji kan gitu. Dari Jumat aja tuh udah siap-siap besok, besok ngaji. Orang yang ngajinya tiap hari sama itu, tiap hari itu ada keinginan tuh ngaji. Berapa banyak orang yang jangankan berangkat ngajinya, keinginan ngajinya pun nggak ada. Banyak kan? Banyak. Apa gara-garanya? Gara-garanya dikasih sama Allah, ditolak terus. Ini sudah kalau ngobrolin hati ya. Aduh, Masya Allah. Berat. Berat ya kalau ngobrolin hati itu berat. Qala Asy-Syarqawi yarhamuhullah la ya'zimu dzanbu 'indaka 'azamatan tasudduka 'an husni dhanni billahi bi ayyi waqi'aka fil ya'si wal qunuti fa hadhihi ghaflatun madmumatun qadihatun fil imani. Jadi janganlah sampai dosa kamu yang sedemikian banyaknya itu menjadikan kamu putus asa dari baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Termasuk putus asa. Yang mana putus asa itu dicela dan dia bisa merusak keimanan. Jangan putus asa, kamu bikin dosa lagi. Jangan, pokoknya gini, jangan sampai itu memutuskan husnuzon kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dosanya diterusin. Nah, ini yang salah.
Setiap melaksanakan dosa itu harus ada tidak nyaman. Harus ada tidak nyaman. Imma waktu sedang mengerjakannya atau setelahnya begitu. Itu harus selalu ada perasaan tidak nyaman. Dan jangan sampai itu menjadikanmu apa? Putus asa. Wahya syarrun 'alaika min dzunubik. Karena putus asa dari maghfirah Allah itu lebih jelek daripada dosanya. Ngaji putus asa. Sudah saya emang gak bakalan ngaji. Lah dosa itu lebih gede daripada gak ngajinya. Putus asa, karena itu termasuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa sababuha jahluka bisifati maulaka wa wukufika ma'a nafsika. Di antara sebab orang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kebodohan engkau, kebodohan manusia terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau itu terlalu sibuk dengan diri kamu. Jadi dalam pengertian di dalam kepala kamu itu hanya ada diri kamu saja. Sehingga seolah-olah menghukumi Allah itu sama seperti kamu. Gini nih ya manusia itu. Kalau kita ya lihat orang salah ya, lihat orang salah. Disuruh salah lagi, disuruh salah lagi, disuruh salah lagi. 3 kali nyuruh salah terus, kita nyuruh lagi enggak? Enggak. Kita kalau orang bikin salah sama kita, sekali maafin, 2 kali maafin, 3 kali maafin, keempat capek nggak maafin tuh? Capek, karena kita manusia. Allah pernah capek nggak? Nggak, makanya harus datang kepada kita itu sifat Allah. Allah nggak kena capek. Makanya kenapa orang sesering apapun berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mah nggak kena capek mengampuni kamu begitu. Makanya jangan sampai apa? Putus asa. Wasababuha jaluka bisifati maulaka wa wukufika ma'a nafsika fa innahu man arafa rabbahu ma'rifatan haqiqiyatan istasghara fi janbi karumihi dzanbahu fa ayyu dzanbin la yasauhu afuhu subhanahu. Maka kalau misalkan ditanyakan ya dosa apa yang Allah itu tidak berkuasa dalam pengertian janji ya yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak bisa mengampuni dosa yang mana? Hatta syirik pun, hatta musyrik pun, kalau kamu belum mati, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kira-kiranya kalau kamu punya niat membunuh Rasul sampai udah jalan, bawa pedang, itu udah dosa gak itu? Udah dosa tuh. Itu tapi siapa yang punya kelakuan kayak gitu? Kan Sayyidina Umar kan. Dan kita mah gak ada ya pikiran mau ngebunuh Rasulullah ya, dan Rasulullah juga udah gak ada kan. Ya. Gak ada pikiran kita. Jadi dalam pengertian apa? Dalam pengertian tidak ada dosa terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dosa mana yang mana ampunan Allah tidak bisa untuk sampai kepadanya? Amma azamatud dzanbi allati tahmilu murtaqibahu ala taubati minhu wal iqla'i anhu wa sadaqal azmu ala alla ya'uda ila mithlihi fahiya azamatun mahmudatun wa hiya min alamati imanil abdi. Adapun merasakan bahwa dosa itu besar, yang mana merasa dosa itu besar menjadikan dirinya taubat. Itu mah bener. Rasa kayak gitu mah. Jadi, dosa saya besar sampai dia putus asa, itu jelek. Dosa saya besar sampai dia tobat, itu mah bagus. Gitu. Ya itu mah wahyu min alamati iman labdi. Justru itu adalah termasuk dari ciri-ciri keimanan orang hamba. Qala Ibnu Mas'udin innal mu'mina yara dzunubahu ka'annaha fi asli jabalin khafa ayyaqa 'alaih wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin wa qa'ala anfihi qala bihi hakadza fa'atarahu. Kata Ibnu Mas'ud begini, seorang mukmin yang hakiki dia itu melihat dosa-dosanya itu seolah-olah dia adalah sebuah gunung yang mana takut gunung itu akan menimpanya. Adapun orang yang fajir dia melihat dosanya itu seperti lalat yang dengan mudah bisa dia singkirkan. Nah ini masalah lain lagi. Ya. Kalau misalkan kita itu dengan kata Allah maha pemurah, gampang lah buat Allah maafin saya, itu mah fajir begitu. Ya. Jelek itu mah keadaan jelek. Nah, orang mukmin itu melihat dosanya besar dan seolah-olah dosa itu akan menimpanya setiap saat begitu, kapanpun dosa itu bisa mengenai saya, kecelakaan itu bisa mengenai saya. Itu orang mukmin yang
yang benar. Nah ini susah, makanya kalau di dalam makom ini disebutnya khauf war roja, disebutnya itu. Khauf war roja, ya takut dan mengharap. Jadi jangan sampai dilepaskan begitu, kalau dilepaskan nggak bisa terbang. Wa yuqalu inna ta'ata kullu mastasgharta kaburat indallahi. Inna ta'ata kullu mastasgharat kaburat indallah wa innal ma'siyata kullu masta'zamat sagharat indallah. Yang namanya taat itu semua perkara yang kecil atau istasgharta ya. Istasgharta kabirat indallah. Yang namanya taat itu semua perkara yang kau anggap kecil, maka dia besar di sisi Allah. Dan maksiat itu adalah semua engkau yang anggap besar, tapi dia itu kecil di sisi Allah. Ya itulah kira-kiranya ya. Apa maksudnya saya nggak paham, itu lewat saja. Terus selanjutnya al-hikmatus sittun. La saghirata idza qabalaka adluh wa la kabirata idza wajahaka fadluh. Ini masih membesarkan rojak juga. Tidak ada dosa kecil apabila Allah Subhanahu wa taala menghadapimu dengan keadilannya, dan tidak ada dosa besar apabila Allah Subhanahu wa taala itu menghadapimu dengan keutamaannya, dengan fadlnya. Tidak ada dosa kecil apabila Allah itu menghadapimu dengan adilnya, dan tidak ada dosa besar apabila Allah itu menghadapimu dengan fadlnya. Dalam pengertian subhanallah, Allah itu bisa hitung-hitungan sama kita, bisa nggak hitung-hitungan ya, dalam dosa itu. Bisa hitung-hitungan, bisa nggak hitung-hitungan. Kalau udah hitung-hitungan, ya jangankan sama dosa begitu ya, sama apa-apa yang sudah Allah berikan sama kita pun, jangan yang banyak, yang kecilnya saja, sedikit saja, satu saja. Karena kita itu mendapat pemberian dari Allah bukan karena hak kita, maka Allah itu bisa saja menghitungkan. Begitu. Jadi kalau misalkan dihadapkan kepada adil Allah, maka tidak ada dosa kecil, karena Allah bisa menghitungkan hal itu. Tapi kalau dihadapkan kepada fadlnya, maka dosa besar pun bisa diampuni. Nah ini juga sama untuk menyeimbangkan khauf dan roja. Qala Asyarqawi yarhamuhullah, la saghirata min dzunubika bal kulluha kabair idza qabalaka adluh. Jadi fikih itu kadang-kadang kan suka melihat ada derajat dosa ya, dari fikih itu kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar seperti membunuh, zina, mabuk dan lain sebagainya, makan riba dan lain sebagainya. Dosa kecil itu seperti apa? Seperti ghibah begitu ya. Ya atau yang lain sebagainya lah. Susah ngobrol dosa kecil itu apa sih? Dosa kecil itu susah. Ngobrolnya begitu ya. Dosa kecil itu susah ngobrolnya. Nah ini dosa-dosa tuh. Ada yang besar, ada yang kecil di dalam fikih. Kalau dalam perspektif tasawuf begini, dosa kecil itu kalau nggak diampuni sama Allah, disiksa nggak? Disiksa. Dosa besar kalau diampuni sama Allah, disiksa nggak? Enggak. Berarti kan masalahnya bukan pada dosanya, tapi pada bagaimana Allah akan memperlakukanmu. Di situ intinya tuh. Akan disebutkan semua dosa itu besar apabila Allah memperhitungkannya, bahwa tasarrufuhu fi mulkihi min ghairi hajratin alaihi, fa idza zaharat sifatul adli ala man abghadahu Allah taala wa maqatahu bi talabi hasanatih adat saghairuhu kabaira. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan kita dengan keadilannya, maka dosa-dosa kecil pun akan nampak menjadi dosa besar karena Allah tidak mengampuni. Fa idza zaharat sifatul fadli liman ahabbah idmahallat sayyi'atuhu wa raja'at kabairuhu saghaira. Dan apabila Allah menghadapi orang yang dicintainya, maka dosa besarnya pun jadi kecil. Begitu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidza qala asy-syadzi qaddasallahu sirrah waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Karena itu adalah doa yang bagus. Ini doanya Imam Asy-Syadzili. Itu Thariqah Syadziliyah itu ya. Kata beliau begini, ya Allah, jadikanlah kesalahan-kesalahan kami kesalahan orang yang Engkau cintai,
dan janganlah engkau menjadikan kebaikan-kebaikan kami kebaikan orang-orang yang engkau benci. Karena kesalahan dari orang yang dicintai kecil, nggak bakal dekat kesalahan, digegel kudu di kapogo atau dakwah salah ya. Oh iya, coba kalau di tengah jalan ujung-ujung gerowak ke dia, laporkan saya ke polisi, tuh beda, udah beda apa? Udah beda treatment, Makanya doanya seperti itu, ya Allah jadikanlah kesalahan engkau yang kau cintai, kesalahan orang-orang yang engkau cintai, dan janganlah engkau jadikan ketaatan kami ketaatan orang-orang yang engkau benci. Dari situ ya, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah, tutup doa ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.